Yo. Yo, sup, dude. Balik lagi di Pemuda Freelance. Pengangguran berkedok freelance. Oke. Masih bersama Firza dan Tiko. Ya, Kami halo. berdua penganggur. Nggak nganggur juga ya lu ya? Gua Nggak, aja gua yang nganggur nganggur. sebenarnya, gue aja Ada. yang nganggur. Ini mau bahas apa nih kita nih? Apa ya? Bingung juga sih sebenarnya, kayak pengen lu nonton ini nggak, kayak seputar tahun tentang historical anime atau anime-anime yang ada unsur sejarah gitu, tahu? Wah, gimana ya kalau ngomongin sejarah, gue seneng banget sama sejarah, boy. Seru ya. Gila, seru banget. Anime-anime gitu kadang-kadang seru sih, kayak entah itu latar belakangnya atau ada karakter-karakter yang nggak harus muluk-muluk, harus perfect tentang sejarahnya harus sama. Nggak harus, cuma kayak latarnya tuh kayak zaman dulu berkaitan dengan sejarah yang telah pernah terjadi gitu bener. ya. Atau enggak si nama karakter ini kayak ada yang ngambil dari sejarah gitu kan, biasanya ada tuh. Oh ya, gitu, mungkin banyak sih. Apa anime yang apa ya lu ikutin atau lu pernah nonton gitu yang ada unsur-unsur historical gitu? Kalau banyak sih sebenarnya, tapi Sebutin, yang paling sebutin satu dulu ya. Iya, buat pasti intro. kalau misalnya 1 2 3 4 5 Kelamaan, kebanyakan. kan Satu apa? Iya. Yang jelas Vinland Saga sih. Vinland Saga, oke. Itu yang tentang Viking itu ya? Vinland Saga. Viking ya, dia kan basically kan ceritanya kan latar belakang ceritanya kan di tahun 1100-an nih. Tahu era medieval age, di mana di zaman itu Norwegia ini lagi menjajah daerah-daerah Eropa. Berarti si anime ini ngikutin kayak storyline dari sejarah aslinya atau enggak? Ini akurat dengan karakternya namanya sama, dengan tujuan yang sama. Itu sama. Jadi kan kata orang nih ya, penemu benua Amerika itu adalah Christopher Columbus. Cuma ada mudikan kalau yang pertama kali itu ada sih namanya Leif Erikson. Makanya lu tau nggak? Enggak. Ini Mas yang SpongeBob tuh yang selamat hari Leif Erikson, Inga Dinga Duging. Halo semuanya, ini adalah hari Leif Erikson. Inga Dinga Duging. Gitu tuh. Itu yang pakai topi Viking tuh kan, juga ceritanya iya. Oke. Yang dia tuh datang ke rumahnya Patrick tuh kayak. Tahu. Ayo merayakan hari Leif Erikson kan. Si Patrick nggak bisa. Nah, ceritanya emang accurate-nya lumayan juga. Gua seneng sama sejarah-sejarah Eropa zaman dulu ya, apalagi abad pertengahan ya. Tentang konkurnya si Norway, bangsa Viking yang mendingan gue mati terus bisa masuk ke Valhalla dan dijemput oleh Valkyrie gitu. Berarti ini emang base-nya tuh bener-bener apa ya, alur sejarah gitu ya, alur sejarah gitu. Terus story banget. Jujur gue belum nonton sih Vinland Saga, cuman tahu kayak ada berapa season sih? 2 ya kalau nggak salah, atau udah? Seasonnya kalau nggak salah baru satu ya? Baru satu. Deh. Baru satu kalau nggak salah. Satu doang ya? Nah, cuman gue suka sama lagunya tuh kalau nggak salah, si yang bawainnya Man with a Mission. Bukan, Survive the Prophet nama. Kalau nggak salah nama bandnya Survive the Prophet gitu kalau nggak salah namanya. Judulnya kalau nggak salah Mukanjo gitu kalau nggak salah, mungkin. Mukanjo. Ya, Mukanjo gitu, nggak tahu gue gimana bacanya. Gitu. Lagunya enak, gue suka. Tapi kita nggak bisa masukin sayangnya, karena nanti kita tidak bisa mencari uang dari sini. Emang niat awalnya kan kita kan nganggur, butuh duit. Jadi kita tidak munafik, walaupun kita baru mulai kita butuh duit. Kalau dari gua sih anime nggak terlalu kental sama sejarah, cuman ada beberapa tokoh-tokoh sejarah gitu, kayak ada karakter-karakter sejarah gitu. Lu tahu tentang Fate series nggak? Fate series ya banyak yang rekomendasi, iya, tapi kayaknya gue kayak males tuh, kayak udah banyak banget ya kronologi. Gue mau ngikutin kronologi timeline itu kayak males banget. Kronologi Fate series tuh kayak ujung sini terus cabang gitu lah pokoknya. Nah, itu bikin pusing. Gue taunya Astolfo kalau nggak salah ya, itu kan salah satu paladin itu. Jadi simpelnya kayak kalau di animenya iya, cuman gue nggak begitu tahu tentang karakter asli sejarahnya yang Astolfo itu, gue belum begitu tahu. Nah, kalau si Fate ini sebenarnya kalau lu pengen nonton gampangnya aja, kayak cukup nonton kayak dari Fate Zero yang itu. Fate Zero sebenarnya animenya masih baru sih. Yang paling lama itu Fate Stay Night-nya dulu, yang versi lama. Itu yang awal banget lah. Awal pertama yang grafiknya masih. Itu awal game bukan sih? Ini awalnya tuh Fate itu aslinya game eroge. Iya. Wow. Visual novel eroge. Anjir, jorok dong. Ya, ada dibilang kayak bagian kayak scene transfer mana. Jadi enggak nih, gue bingung kalau eroge berarti kan adegan
Iya ada. Bersetubuh. Ada. ROG atau ROG. Kalau ROG laptop. tolong sponsor kami. Lu siapa ya? Jadi tuh kalau yang di versi anime kan udah melalui beberapa revisi gitu atau berapa gitu. Dari yang gue tahu, dulu tuh Fate tuh sebenarnya kalau yang rame itu kan yang Saber yang versi rambut Arturia itu, tahu Arthur? Tahu King Arthur. Nah, King itu, Arthur tahu. Ya itu yang paling banyak jadi icon gitu kan. Itu King Arthur itu dari seri di Fate Zero ada, Fate Stay Night ada, sama beberapa sequelnya Fate Stay Night yang Unlimited Blade Works sama yang Heaven's Feel kalau nggak salah. Terus juga ada beberapa seri-seri lain yang ada Sabernya gitu kayak lu katem banget anjir, gila keren anjir. Lu belum nonton semua seri Fate sih. Cuman total kira-kira ada berapa tuh? Wah, berapa ya? Hitungannya kalau sama dari storyline utama sama sequel tuh kayak ada komedi-komedi gitu. Banyak sih. Kayak mungkin ada 10 judul lebih. Wow. Dengan berbagai season-seasonnya gitu. Biasa dalam satu cerita itu berapa episode? 12 lah, masih standar gitu. Oh iya, kayak per season ya. Nah, yang serunya si Fate series ini nih, si karakternya ini kebanyakan jadi ada di sana namanya Servan. Servan tuh kayak kita manggil sebuah karakter, ngesummon hero dari zaman masa lalu gitu. Buat kita panggil untuk bertempur mendapatkan sebuah Holy Grail namanya, cawan suci. Gua enggak percaya, coy. Apanya? Soalnya harus ada pembuktian, coy. Kalau misal manggil summon ya itu kan anime. Jadi ada pesulap Akagami ya. Aduh, pesulap merah. Nah, si karakter ini nih berperang, saling perang gitu antar master. Biasanya ada 7 master gitu kalau nggak salah. 7 kalau nggak salah. Cuma ada beberapa series gitu yang mungkin berapa karakter yang nambah atau berapa 14 atau berapa gitu. Mungkin bisa dikoreksi lagi nanti kalau lu tahu ceritanya. Terus pertanyaan lagi nih, master ini menyummon ini, yang disummon ini apakah bakalan hidup selama di situ atau emang kayak summon Naruto aja lah, kayak Kuchiyose itu buff udah selesai dipakai ya udah hilang gitu. Itu jangka waktu itu selama perang itu. Jadi tuh si itu Holy Grail War itu perang cawan suci itu buat dapetin cawan suci itu. Nah, itu cawan suci buat ngabulin satu permintaan. Gitu. Jadi itu banyak ya, intinya tentang nafsu manusia lah kurang lebih, tentang keinginan manusia, tentang apalah macam-macam gitu. Ada juga yang emang gila perang atau apa gitu. Berarti latar ceritanya mah di masa depan. Cuma yang dipanggilnya orang zaman-zaman hero dari zaman masa lalu, karakter kayak King Arthur mungkin yang terkenal, atau enggak Gilgamesh, raja-raja. Gilgamesh dipanggil. Ada Gilgamesh. Anjir, dipanggil Gilgamesh, raja dari Babilonia. Ada juga yang sequel seriesnya Gilgamesh ada. Yang dari seri FGO itu game dari game gacha gitu kurang lebih. Game gacha. Ada Salahuddin nggak yang merebut kembali Yerusalem? Yang dari Arab gitu. Yang Islamik itu yang gue tahu ada King Hasan Sabah. Cuman gue belum begitu tahu detailnya. Cuman itu keren sih King Hasan karakternya namanya. Jadi cuma sejangka perang doang gitu pemanggilan summonnya gitu. Setelah apakah ada ketika harus kontrak dulu dengan ada kontraknya gitu, jadi semacam ada segel gitu di tangan. Kayak komensil istilahnya. Harus ada pengorbanan enggak sih? Ada. Kayak katalis. Ada jadi katalisnya. Kayak kita tuh pertukaran yang setara. Enggak tahu sih. Cuman kayak lu misalnya itu agak generakin gitu anjir, Fullmetal Alchemist goblok. Oke, enggak paham, sorry gua. Lu nonton cuman enggak paham lu arahnya ke situ. Jadi tuh kalau di Fate itu ada ngesummon suatu servan itu ada namanya katalis. Jadi misalnya lu pengen ngesummon King Arthur, nah lu harus tahu kayak benda yang berhubungan sama King Arthur misalnya. Si masternya ini istilahnya master pusakanya lah bahasanya, pusakanya. Nah, si waktu kalau di Fate Zero kalau nggak salah dia ngesummon pakai bungkus pedangnya King sarung Arthur. Sih ngomong sarung pedang. Sarung pedang. Lemper sarung pedangnya King Arthur Excalibur. Berarti sama aja kayak Edo Tensei dong. Edo Tensei kan harus pakai DNR. Kalau ini pakainya pusaka berarti lebih gampang gitu. Ya. Cuman kadang-kadang ada aja juga yang master yang random gitu. Kayak random ngesummonnya si karakternya gitu. Oke, sebenarnya nih kalau lu sekedar pengen nonton nikmatin Fate-nya aja, nggak usah sampai ke dalam-dalam. Lu cukup ngikutin kayak
berapa judul ya? Berarti 3 judul anime, 3 judul sequel gitu. Iya. Yang pertama itu kalau berdasarkan timeline kejadian kayak misalnya tahun ini segini, atau ada lagi yang timeline secara waktu rilis ada lagi. Nah, kalau gua nontonnya waktu itu secara timeline alur si waktu itu. Jadi gua nontonnya dari Fate Zero dulu. Ya. Baru masuk ke Fate Stay Night. Nah, di Fate Stay Night ini ada cabang-cabangnya lagi. Fate Stay Night yang rutenya cyber, ada yang rutenya cyber. Iya, robotik tuh, mecha. Enggak, cyber tuh jadi rutenya si Arthur. Kan ini kan visual novel, Bro. Ada berapa rute-rutenya gitu. Si heroinnya. Rute cyber tuh yang Fate Stay Night yang biasa, yang versi 2006 kalau nggak salah. Terus yang masuk ke Fate Stay Night Unlimited Blade Works itu yang rutenya Rin. Habis itu ada lagi yang movie. Yang Fate Stay Night Heavensville kalau nggak salah. Itu yang rutenya Sakura. Jadi ada 3 rute gitu kalau lu pengen nonton sebenarnya. Anjir, bener-bener base of iya kayak. Jadi lu main game nggak? Gua mainnya gua nggak main visual novel, cuman gua dulu main FGO, Fate Grand Order. Itu game apa gacha. Ya? Game gacha sih hitungannya. Game dulu rame banget tuh kan. Ya kok Padoru kan terkenal banget tuh. Iya. 走れソリよ風のように月見原をパドルパドル Cuman sekarang udah mulai agak sepi peminatnya gitu. Ada beberapa saingan-saingan gamenya gitu. Cuman itu kalau lu ngikutin story di game-nya seru sih. Ada juga kan di game-nya udah berapa istilahnya beberapa storyline-nya gitu diadaptasi jadi anime. Yang pasti yang pertama itu yang First Order itu yang zaman-zaman yang masih awal, yang First Order itu ada adaptasinya. Terus yang Camelot ceritanya itu di Camelot. Jadi ceritanya itu balik lagi ke masa lalu kalau FGO itu. Beneran sih. Berarti bukan di masa depan tapi di masa depan. Tapi balik lagi ke masa lalu. Buat benerin sesuatu. Buat benerin sesuatu lah istilahnya gitu. Itu di FGO ceritanya. Kalau di gamenya gitu. Banyak kalau lu mau bahas itu gak habis ya. Ini aja di panjang banget ini kita ngobrolin. Panjang banget sih Fate. Terus gimana lagi? Kalau lu gimana? Ada lagi? Ada banyak sebenarnya. Yang satu lagi yang paling berkesan menurut gua mah ya ini Hotaru no Haka. Oh shit man. Gila. Itu apa? Dark sih. Hotaru Haka bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Grave of the Fireflies. Itu kan studio Ghibli. Salah satu animasi dari studio yang family friendly gitu. Tapi nontonnya tuh kayak anjir nih bisa bikin PTSD ya. Kok udah siap nonton itu lagi. Setiap nonton nggak mungkin gue nggak nangis. Gila. Apalagi soalnya kan tentang latar belakangnya sih ceritanya kan adik kakak. Perang dunia kedua. Tapi dengan sudut pandang para korban. Jadi nggak ada, kita nggak bakal ngeliat ada tembak-tembakan, tapi ngelihatnya kehancuran ketika Amerika menyerang Jepang gitu. Dipakai bom napalm tuh, api gitu kan, jadi semua kebakaran dan orang tuanya mati semua gitu kan. Jangan terlalu banyak. Enggak spoiler, emang ceritanya kan premis gitu ketika dia adik kakak yang tidur sebatang kara dan bertahan hidup gitu. Iya. Pada endingnya ya akan siapin aja tisu. Tapi jangan pas saya nanti berantem. Pas saya. Anjing lah, jangan pakai jokes gitu lah. Terus itu gila, itu rekomen banget kalau lu pengen nonton anime based on story dan ingin menguras air mata. Apalagi gitu. Ghibli yang bikin. Wah, gokil sih. Dengan itu tahunnya enggak tahu sih tahun berapa ya. Tahun berapa enggak tahu. Tapi koreksi yang edit lah. Apalagi lumayan membuat menguras air mata sekali. Apalagi pas jangan basi. Sebenarnya gue pengen cerita banget gatel banget ya. Gatel banget ceritanya jangan spoiler banget. Jarang banget Ghibli. Salah satunya kalau nggak salah ya Ghibli bikin cerita yang bukan based on perang ya. Kalau Ghibli tentang masa lalu tuh banyak kayak Poskorosko. Banyak. Poskorosko tentang babi yang jadi AS pilot. Oh ya tahu. Apa namanya yang kayak Habibie Ainun itu juga ya sama terus based on sejarah. Itu story dia orang yang bikin pesawat Zero yang terkenal gitu. Nah, itu biasa tuh IMV-nya sering di YouTube gitu, IMV-nya pakai Habibie Ainun. Itu keren sih sumpah asli. Terus lu ada lagi enggak? Kalau Ghibli pasti banyak banget. Ghibli emang banyaknya ngambil dari Ghibli emang banyaknya sih kayak latar belakangnya emang latar zaman dulu. Jauh kan, gitu zaman dulu gitu.
Lu tahu Basara? Wah, anjir PS2. Game legend. Iya, pasti gua mainnya ya emang dia kan biasanya di game dulu kan, Basara Heroes. Ada anime juga kan. Ya. Yang pas lu kalau misalnya main gamenya kalau lu enggak ngerti-ngerti Ya, apa tapi ya, ngeraba-ngeraba aja karena ya bahasa bener-bener. Jepang. Full dia enggak ada translate-nya. Tapi hebatnya kita pas zaman-zaman kecil itu, zaman-zaman PS2 jago gitu. Jago milihnya, sumpah gokil. Kalau enggak tahu namanya tapi asal sebut aja pokoknya kan. Pedang 6. Datanya Masamune. Yang pakai jangkar gitu. Animenya gua enggak begitu nonton. Yang kan ada beberapa season kalau nggak salah atau beberapa sequel gitu. Iya. Gue emang season banyak bukannya satu. Nggak tahu ada deh kayaknya. Iya. Ya, sudah. Yang gue tonton tuh yang Sengoku Basara yang versi pertama gitu kalau nggak salah. 2000 kurang tahu 2000 berapa cuman. Itu storyline-nya kayak tentang si Date Masamune itu kalau nggak salah. Iya, Date Masamune sama si Seikijo. Itunya gitu, bawahannya itu kan. Ya, bukan bawahan maksudnya kayak. Sih, ya bener sih ajudan. Partnernya gitu. Kalau kan nyebutnya gitu kayak keren sih dulu, keren zaman-zaman itu game. Dan Date Masamune pakai bahasa Inggris, coy. Oh iya kan emang dia kayak Let's get the party. Iya. Are you ready, guys? Yeah! Have a party! Party! Apa sih kayak istilahnya? Jaksel. Jaksel. Enggak boleh jaksel sih anjir. Tapi kan itu kan Ya. Japanese gitu. Yang latar belakang perang antar daimyo ya. Perang Sengoku Jidai. Perang antar bupati, gubernur gitu. Iya, rebutin kursinya shogun. Jadi dia bisa nyerang Kyoto, dia bisa jadi shogun. Terus apa lagi ya yang anime historical gitu sebenarnya banyak cuman kalau dipikirin tuh nggak begitu kepikiran. Wah, gue pikirin banyak nih. Apa yang lo pikirin? Gue ada yang paling gue seneng tapi underrated banget. Hampir gue tanyain teman-teman gue yang wibu. Coba tanya gue. Lu tahu Zipang nggak? Oh, apa itu? Kan nggak tahu kan. Zipang. Pakai Z. Zipang. Itu anime. Zipang. Anime lumayan nggak terlalu lama sih, masih tahun 2000-an. Oke. Awal-awal dengan grafik yang oke lah. Ceritanya sih keren sih, tentang di masa depan. Ini present day. Di Jepang ini kan udah maju banget kan. Iya. Perlengkapan perangnya, kapal perangnya. Ceritanya kan tentang Kaigun. Kaigun tuh angkatan laut. Jadi ceritanya ada kapal namanya Mirai, artinya masa depan. Iya, terus? Dia tuh kapal kelas destroyer kalau nggak salah atau apa, gue lupa. Nanti korek aja. Iya, kelas-kelas kapal gitu lah. Nah, kapal ini nih udah overpower lah maksudnya di zaman sekarang nih. Nah, udah. Tiba-tiba kan ada undangan dari Amerika untuk pelatihan bareng. Pelatihan militer gitu. Di Pearl Harbor. Oke, terus? Jalan nih kapal nih sama kru-krunya tuh ada sekitar berapa ratus krunya. Dia jalan, tiba-tiba tuh badai. Di pertengahan dia mendekati daerah Midway, suatu pulau di Pasifik. Badai, tiba-tiba mati semua listrik. Di kapal. Di kapal. Dan ternyata pas mereka kan pada bingung, kenapa ini gitu. Tiba-tiba ada kapal IJN Yamato. Oh, yang gede gitu ya? Yang gede. Gue tahu. Yamato. Kapal kebanggaannya Jepang zaman dulu, para zaman perang kan. Itu gede banget kan. Pas lihat kan pada gemeter kan. Gila, kapal Ini kok ada kalau bikin replika pun nggak mungkin gitu. Nggak mungkin sih. Gila kan, kaget ya? kan dari logonya, kapal bentukannya anjing kelas battle cruise battleship maksudnya kan. Battleship. Dan ada nih otaku kapal otaku perang dunia. Itu kayak seneng banget tentang perang dunia, zaman perang dunia kan. Dia bilang, itu kan kapal Yamato gitu. Kok ada di zaman ini gitu. Nggak pernah bingung kan. Ternyata mereka tuh kembali ke zaman perang dunia. Oh, gokil men. Jadi dia kapal ini berlayar mau ke suatu tempat. Ke Pearl Harbor di daerah Amerika. Kena badai, tiba-tiba dia kembali ke masa lalu. Lompat ke masa lalu. Terus tiba-tiba pada kaget tuh. Kaget semua. Aduh, itu keren banget serius. Walaupun gue gak rekomendasiin kalau lu orangnya ngantuk. Oh, berarti itu animenya full politik. Anime full bacot, lumayan berat berarti. Tentang kedilimaan bagaimana lu sebagai warga Jepang. Tapi lu harus berhadapan
dengan Amerika yang di zaman sekarang itu udah jadi temen lo gitu. Udah damai gitu. Tiba-tiba ada di lu tuh sebagai orang Jepang dan harus menolong orang Jepang juga kan sebagai lu negara gua nih, gua harus dukung banget. Dan ya kediaman, tapi keren lah pokoknya, gua harus nonton lah pokoknya. Oke, tadi Zipang. Zipang. Terus lu ada lagi gak? Apa ya? Anime historical. Banyak sih sebenarnya, kayak Aslan Senki. Iya, Aslan Senki itu seru sih. Itu lebih ke bukan Yoko Senki lagi apa? Jojo Senki. Jojo Senki kan beda-beda itu kan yang militer itu. Ini lebih ke perang-perang di daerah-daerah Timur Tengah gitu. Itu gitu ceritanya. Gue kurang begitu inget. Gue nggak nonton kayaknya. Kurang begitu inget sih animenya. Cuman itu anime ada 2 season kalau nggak salah. Dan itu seru banget sih. Jadi aduh gimana ya, bingung sih, gue nggak begitu ingat anime. Cuman latar ceritanya deh gimana? Latarnya tuh ada karakter tokoh utamanya ini. Dia tuh kalau nggak salah si pangeran itu semacam pangeran. Cuman pangeran ini nggak jago banget kayak perang gitu. Cuman si pangeran ini baik banget, baik banget. Jadi saking baiknya dia tuh banyak yang nolong gitu loh, banyak yang setia sama dia, banyak prajurit gitu. Kurang lebih sih gitu. Selebihnya mungkin lu bisa cek aja animenya, judulnya Aslan Senki gitu. Rekomen kalau lu suka tentang sejarah kerajaan gitu. Kayaknya udah lumayan banget sih kita rekomendasiinnya. Lumayan banyak sih, dari tadi kita ngomong lumayan panjang lebar gitu. Vinland Saga emang harus ditonton. Berarti dari lu apa aja? Dari lu? Dulu tuh ada Vinland Saga, ada Zipang tadi. Zipang. Hotaru no Haka, Grave of apa? Grave of Fireflies. Oke. Sama apa sih tadi? Kalau dari gua tadi udah itu doang anjir. Aslan Senki. Terus Fate banyak men. Kalau lu mau nonton Fate itu kayak lu bakal apa ya? Tua dulu di jalan. Enggak tua di jalan, cuman ya mungkin awal-awal mungkin bingung startnya dari mana, cuman banyak lah itu urutan-urutannya di internet banyak pokoknya kalau lu pengen nonton Fate gitu, kurang lebih dari gua. Jadi emang harus cek googling dulu ya. Iya sih. How to start watch Fate banyak serius di YouTube. Banyak. Kayak meme-nya gitu banyak juga. Mungkin dari gue juga itu aja sih, cukup. Ya, gue juga sih gitu aja deh. Kayaknya udah kepanjangan juga nanti malah dimarahin orang tua. Guys, mungkin cukup sampai segitu aja kali ya guys. Guys kan jadinya anjing najis banget. Gue Firza. Ya Tiko, dia ngomong-ngomong nih. Sorry gue ngomong. Next episode tunggu lagi. Oke, see you. See ya.